Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Nah, kali ini kita udah ada di acara perdana kita dari Crown Podcast. Dan di depan aku dan Kak Brenda udah ada tamu spesial kita ya. Ada Bang Ronald Butar-Butar. Ya, kita tepuk tangan dulu di dong. studio ya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, tapi sebelum kita mulai kayaknya kita doa dulu ya. Ya, kita doa dulu. Mari semuanya teman-teman yang menyaksikan Crown Podcast pada hari ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami diskusikan di sini, biarlah semuanya dapat memberkati teman-teman yang menyaksikan. Amin. Dan biarlah kami semakin diperlengkapi untuk kami dalam melayani Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan Tuhan program ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Welcome in Crown Podcast. Keren. Udah berasa kayak Udah berasa ini ya, kayak sama Om Botak gitu. Oh ya. iya. Keren, Kita berambut sih temanya. Iya, ini berambut. Sama, kita panjang juga. Oh iya, panjang juga bener. Nah, kalau kita biasanya ngomong gini ketemu kan tak kenal maka tak sayang ya Bang. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah nih yang nyaksiin ini pengen tahu tentang Bang Ronald, boleh gak cerita dikit nih atau perkenalan singkat dari Bang Ronald nih? Oke. Selamat malam ini ya. Iya, Oke. Nama saya Ronald Butar-Butar, tapi orang biasa sebut saya Ronald, tapi orang-orang terdekat panggil saya Neil seperti itu. Oke. Saya berkecimpung di dunia tarik suara sebenarnya dari sejak tahun 2000 dan ya Tuhan izinkan saya ya pernah lah jadi ya artis lah sebutannya ya. Ngeri sih. Nggak kuat. Udah lama sih cuma ya, tapi ya sekarang saya udah tidak terlalu aktif di situ. Saya lebih banyak mengajar baik di instansi maupun saya juga dosen. Tapi juga saya masih sering untuk memberikan pelatihan-pelatihan di berbagai gereja. Dan yang menjadi bersyukur bahwa ya Tuhan masih butuh saya. Itu aja sih gitu. Ini pakai aku pakai gue. Oh bebas. Gue. Oh gitu bebas banget sih. Kulo kalau kulo ya boleh. Kon are. Tapi jangan sih, kita nggak bisa kalau kulo ya. Ini Semarang loh. Iya Semarang. Oke, itu tadi perkenalan singkatnya ya. Baru sedikit aja udah yang kayak kita wow, artis nih. Artis gitu. Pantas masuk Crown Podcast. Artisnya Tuhan gitu. Kalau sekarang ya. Iya benar. Oke, mungkin kita pengen tahu sih waktu jadi artis itu. Artis apa sih Bang? Boleh disebutin gak sih di sini? Atau sebutin lagunya dikit aja deh. Sepenggal. Spill. 2008 2009 kalau teman-teman di sini masih ada yang tahu lagu Sampai Mati Kisah Ini Kan Ku Jaga. Kamu pakai lagu itu ya? Buat bucin ya? Oh, belum. Itu masih aku SD kayaknya, Bang. Jadi Ketahuan bucin. Ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya. Jadi ketahuan. Ya, itu. Oke. Terus sama lagu Bersamamu. Yang refnya bagiku hanya kau yang terindah. Itu sama di juga. Itu sama ya? Aku bahkan gak tahu. I'm sorry. Masih yang di band yang warna itu ya Bang ya? Iya itu Warna lah. satu warna itu ya. Warna putih lah namanya. Oh, disebutin ternyata yang langsung disebutin. Sekarang gitarisku solo, itu namanya Iksan Scooter. Oh, ya, masih gitu. Okay. Dan kami semua udah kembali ke dunia masing-masing ya, kehidupan masing-masing. Saya lebih banyak pelayanan, ngajar, dosen, jadi terus saya juga di lawyer juga. Jadi ya beginilah. Oh, gitu. Lawyer sama nih berarti. Sama kayak Febri. Aku juga lulusan hukum Bang. Wah itu. Ini dia nih. Antara lawyer dan liar itu tipis-tipis. Iya benar, liar dan lawyer yang beda. Ya, semoga ya nggak layar aja ya. Iya, benar. Amin. Karena banyak laki-laki itu lebih ke liar. Oke, ini mulai tendensius. Oke, ini mulai tendensius. Ini mulai menyerang kita saya. Kita lupa di depan kita adalah pria ya. Lupa. Oke, nah tadi denger sedikit kan berarti abang ini artis, abang juga lawyer, mengajar. Itu sebegitu banyaknya. Abang gimana belajarnya ngebagi waktunya gitu ya? Saya 4 bersaudara, saya anak paling bungsu. Saya sadari kok kalau saya ini memang yang paling badung. Tapi saya nggak pernah nganggap saya paling badung. Saya ini paling kreatif. Yes. Cuma modern. Iya. Orang tua saya kan komandan militer. Ya namanya anak komandan militer, mana mau sih punya anak rambutnya gondrong, celana robek-robek, main musik lagi. Itu kan seperti sebuah petaka memiliki anak seperti itu gitu loh. Sementara saya nggak pernah meminta Tuhan saya punya talenta ini gitu. Jadi saya sejak dari kecil karena jarak saya jauh sama kakak sama abang saya tinggal sendiri. Saya lebih dekat sama anjing saya. Benar saya punya anjing yang selalu mengantarkan saya ke sekolah. Setiap pagi nanti dia pulang, habis itu saya sore ditunggu sama anjing saya. Jadi saya cuma hidup sama anjing saya waktu itu saya taunya cuma dia aja teman saya.
Saya lebih banyak sering kalau sendirian di kamar saya nyanyi atau seperti itulah, hal-hal yang seni lah seperti itu. Dan berlanjut sampai akhirnya saya tahun 2000 saya cari uang sendiri, main band reguler di kafe di Malang. Saya kan lulusan Brawijaya. Bapak saya, ibu saya ngasih uang SPP aja. Uang jajan saya dari reguleran itu. Iya. Tapi kan tahu sendiri reguler. Masuknya jam 9, pulangnya jam 2. Iya, betul. Orang tua saya nggak tahu. Karena saya tinggal sendiri di Malang, bapak saya masih tugas di Tuban waktu itu. Jadi beliau hanya akan datang 1 kali seminggu. Dari situ saya belajar ngeband terus sendirian, dari suara mulai acak adut sampai, tapi teman-teman saya masih ngasih saya kesempatan terus seperti itu. Dan waktu itu saya nggak pernah merasakan bahwa ini anugerah Tuhan atau ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, enggak. Saya mau membuktikan kepada semua orang bahwa ini Tuhan kasih gue ini, dan gue harus membuktikan bahwa gue harus terkenal. Saya punya ambisi waktu itu. Ya terkenal sih, sempat terkenal. Cuma Tuhan lebih concern ke sayanya, bukan soal keterkenalan saya. Maka tadi saya kan waktu saya ngajar tadi kan saya ngomong, kau pilih, kau mau jadi terkenal atau mau dikenal? Terkenal dalam bahasa Inggris kan famous, dikenal known. Nah, subjeknya yang berbeda nih. Kalau terkenal, kau terkenal sama orang semua manusia. Ada yang salah? Enggak juga sih. Tapi kalau basicmu enggak untuk mempermuliakan Tuhan, nah ini yang jadi salah gitu loh. Nah, akhirnya saya memilih lebih baik dikenal sama Tuhan ya. Karena keterkenalan ini, keviralan ini emang lu bawa gitu nanti kalau ketika lu gak abadi gitu ya makanya. Nanti mati gitu emang dibawa gitu, enggak ya. Itu yang menjadi sebuah pemikiran saya waktu itu, iya juga ya. Dan semenjak tahun 2005 saya mencoba untuk menyeimbangkan dunia saya untuk pelayanan. Saya masih tetap nyanyi sekuler, tapi saya juga nyanyi juga di gereja. Jadi ya saya mulai itu seperti itu. Dalam kekurangtahuan, kekurangpahaman tentang nilai-nilai pujian penyembahan. Ya pokoknya saya ya nyanyi lah. Ya gereja masih mau memfasilitasi, ya udahlah. Saya nyanyi seperti itu. Dan jadinya seperti ini sampai sekarang. Akhirnya ya udahlah, Tuhan izinkan juga saya sekolah sampai master teologi. Sampai di situ saya juga berpikir, terus buat apa ya saya? Saya pikir gitu. Ya penting sih memang ilmu. Tapi ternyata setelah saya lihat sampai ke kenyataan, bukan itu yang terpenting. Yang penting kan hati. Yes, benar. Yesus kan gitu. Emang dia sekolah teologi? Enggak. Emang dia datang buat orang Kristen? Enggak. Dia datang untuk semua umat manusia. Dia berikan compassion-nya, dia berikan hatinya gitu loh. Bukan orang yang berseru-seru dalam nama Tuhan kan? Tapi yang melakukan perintahnya kan? Yang memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan baju kepada orang yang telanjang, kepada orang yang kesakitan, diberikan gitu. Saya pikir iya ya. Ternyata pelayanan gak sekedar hanya kau bisa nyanyi di depan gitu. Well, itu menjadi bagian sih. Tapi bisa gak orang bisa mengenal Tuhan lewat hidupmu? Wait ya, jangan gue ngomong gini kayak berasa gue kayak pastor banget ya. Enggak. Kekristenan itu enggak soal status. Kekristenan itu soal hubungan dan gaya hidup, bahwasannya kita tahu betul nih siapa pencipta kita. Jadi ya kesini saya makin melihat iya ya. Walaupun saya tetap nyanyi di sekuler iya, tapi saya mau bertujuan cuma Tuhan tolong ya bawa aku Roh Kudus untuk selalu memuliakan namamu. Jadi seperti itu sih. Gitu. Kenapa jadi hening semua ya? Kayak deep banget gitu loh Bang. Deep talk banget ya. Tapi nih aku sendiri penasaran nih kan, setiap orang kan pasti punya pengalaman pribadi ketemu sama Tuhan. Waktu awalnya kan tadi Bang Ronald bilang kalau sebenarnya nggak ngerasa juga kalau ini gift dari Tuhan gitu. Tapi terus gimana sih caranya Tuhan waktu itu, Nal lu sama gua gitu. Nah itu gimana ceritanya? Gitu. Jadi begini. Matiin lampunya dulu biar kelihatan syahdu. Enggak. Musik gitu. Jadi journey of faith, perjalanan iman dengan Tuhan tuh gak sama dengan semua orang. Saya udah lihat gitu. Saya anak bungsu dari seorang komandan militer, di mana saya sendiri sebenarnya gak dekat sama orang tua, khususnya bapak saya. Saya cerita gini bukan saya ngebuka aib keluarga. Saya kecil saya gak pernah punya kedekatan dengan bapak. Umur 8 tahun saya udah ngalamin tuh 2 kali diikat di pohon, dipukul pakai kopel, tau gak kopel? Ikat pinggangnya. Iya benar-benar. Tubuh saya ini udah kena namanya sapu lidi tuh udah waduh gak karu-karuan. Dan saya berdarah-darah gitu.
kehilangan citra ayah itu adalah membuat sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi saya. Karena saya nggak lead by example gitu loh. Bapak saya tahu cuma bapak saya tuh komandan, tapi dia bukan bapak di rumah, bukan juga menjadi suami yang seharusnya gitu. Dan itu membuat hidup saya kosong, hampa gitu. Teman-teman pasti ada lah yang sering kayak gitu juga. Kau kemana sih sebenarnya, kalau mau kemana lagi sebenarnya? Nothing but home kan? Ya pulang ke rumah kan? Setelah capek, setelah apa. Tapi what happened was my house is not my home. Gimana lu? Kan konyol. Terus mau kemana lu pulang? Ya saya mencari home itu di luar sana. Saat saya menerima, saya diterima. Ya di teman-teman saya diterima karena suara saya ya puji Tuhan bagus. Saya merasa diterima di situ. Saya hanya merasakan sebuah kenyamanan yang semu. Itu saya alami. Jadi saya yakin teman-teman juga di rumah juga mungkin beberapa ngalami juga ya. Ngalami. Tapi saya yakin kehilangan sosok citra ayah, kehilangan father's love itu, kasih bapak itu ngefeknya besar sekali. Dan saya sangat percaya sekali kekacauan di negeri kita itu salah satunya adalah karena mereka kehilangan citra ayah. Karena kalau kau punya citra ayah yang benar, kau nggak akan melakukan korupsi, kau nggak akan melakukan gitu. Kalau bapaknya benar. Kalau bapaknya nggak benar ya mau gimana. Nah itu yang saya alami. Tadi saya ngomong sama Tuhan, terus gue diciptain ngapain ya? Jadi begini ya. Dalam renungan saya, sambil saya ngelus-ngelus anjing saya gitu. Saya malah lebih dekat sama anjing saya mungkin daripada saudara bapak saya sama ibu saya. Bapak saya taunya ya dia bekerja, dia menghasilkan uang, kami sekolah semua baik-baik. Tapi kan bukan itu aja kebutuhannya. Betul. Saya kepingin gitu loh. Rapor saya diambil. Kalau saya ada kenakalan saya ditegur gitu. Pernah ditegur nggak? Sering. Saya dihukum lebih banyak. Tapi dia nggak memberitahukan gini loh nak, dunia itu nak. Gini loh nanti. Karena kan seorang laki-laki, seorang suami itu kan dia membawa dunia ke dalam keluarga. Iya, betul. Ibu lah menyiapkan keluarga untuk menghadapi dunia. Ibu saya nyiapin nih. Cuma kami nggak tahu yang datang ke kami kayak apa. Ya kami tumbuh besar aja di jalan gitu. Ya puji Tuhan kalau sampai masih hidup sampai sekarang nih. Sementara teman-teman saya yang kena narkoba, ya sudah pada berangkat. Nah narkoba kan cuma 2 aja. Kalau nggak ketangkep ya kau game. Betul. Ya puji Tuhannya saya nggak kena di situ. Walaupun bukan mengatakan saya lebih baik daripada teman saya, enggak. Tapi saya tahu semua asal muasal permasalahan di dunia ini karena lack of love. Love-nya siapa? Kasih Bapa. Kalau kita nggak dapat kasih Bapa di dunia ini, wah itu dah. Maka saya ngomong sama Tuhan, tolong dong. Aku nggak mau nanti anakku kayak begini. Gitu. Yang mengerikan kan itu. Maka saya bilang enough is enough lah. Cukup gue aja lah. Nggak apa-apa. Saya butuh bertahun-tahun untuk mengampuni bapak saya. Dari dulu saya anak yang paling ngelawan bapak. Sekarang saya yang paling dicari bapak saya. Karena dia bilang gini, cuma kau aja yang ngomong jujur apa adanya. Ya iyalah. Saya malas dengan ngomong yang manis-manis di depan. Gitu. Lebih baik kan tamparan seorang sahabat daripada kau ditampar di luar gitu loh. Kau ditampar dengan kasih. Jadi saya mengalami itu dengan Tuhan secara pribadi gitu. Ya memang sih samar-samar gitu. Tapi nanti ada kelihatan gitu. Oh ini ya citra kita di depan cermin. Oh kayak gini. Again saya ngomong kayak gini bukan berarti saya udah kudus, sudah suci. Tapi Tuhan tetap terus memproses saya. Dan kuncinya adalah satu yang ketika kau menerima grace itu. Ini kan grace semua nih. Anugerah. Sesungguhnya kita gak layak nih. Kita bisa hidup besok juga kan. Kasih karunia. Ya benar. Hari ini present. Hari ini adalah hadiah. Ciri-ciri ketika kita menerima anugerah itu yang benar. Ciri pertama adalah kita juga rindu orang lain mengalaminya. Jadi saya walaupun saya pegang gereja juga pastoral. Saya lebih banyak meninggalkan altar itu. Saya kepingin datang ke anak-anak muda, ke mahasiswa, kemana gitu. Saya katakan bahwasannya ada satu pribadi yang mau terima kamu apa adanya. Walaupun saya katakan bapakmu bukannya gak benar, ya benci bapakmu, enggak. Ada satu pribadi yang mau terima kita apa adanya. Itu Yesus. Dan dia mau bersabar untuk tetap memproses dan mendampingi kita. Amin. Dan dia gak hitung-hitungan. Lu lakukan baik, lu pakai pahala, lu apa enggak gitu. Enggak. Kan tadi saya udah ngomong.
malaikat jatuh dalam dosa, emang Tuhan peduli? Enggak. Emang Tuhan mau turun? Enggak. Ya, betul enggak. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung turun. Yes. Itu berarti bahwasanya kita sangat berharga. Tuh. Itu yang sering saya ngomong sama teman-teman gitu, anak muda, saya bilang, aduh gila, kalau kalian tahu ini, kalau kalian tahu kebenarannya, sungguh benar, kalian itu adalah permata-permata yang disiapkan Tuhan. Amin. Dan kalian akan bersinar tepat pada waktunya dalam kairosnya, dalam perkenanannya. Asalkan kau mau diproses. Amin. Ya memang sih prosesnya gak enak. Iya. Berdarah-berdarah coy. Bener. Mau lu keluar S1, S2, STT, mau apa gitu. Ini sekolah seumur hidup. Iya. Tuh. Pikirkan aja, kira-kira anakmu layak gak menerima semua kesakitan yang telah kau terima? Dia gak layak. So ini adalah waktu yang sangat tepat bagi untuk anak-anak muda untuk mempersiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin-pemimpin minimal di keluarga. Yes, supaya anakmu bisa kau pangku, kau ceritakan semua kebaikan Tuhan, kau ceritakan siapa Tuhanmu. Supaya mereka punya kerangka yang benar. Jadi begitu sih. Oke, berarti ini ada hal yang menarik ya Bang. Iya nih. Kalau yang aku dapat tadi berarti kan Abang nih pernah yang kayak kehilangan kasih Bapak gitu ya, atau kayak tidak mendapatkan kasih dari seorang Bapak gitu. Nah, apakah ada momen yang memang benar-benar spesial yang membuat Abang itu akhirnya melepaskan pengampunan buat Bapak sendiri gitu? Saya 4 bersaudara. Kakak saya nomor 3 Tuhan izinkan dapat tumor otak. Cepat begitu saya. Kakak saya ini orang yang baik, pinternya minta ampun. Habis SMA dia langsung keterima di STAN. Kamu tahu STAN? Iya tahu. Iya tahu. Keterima di STAN loh ya. Bukan ngedaftar, keterima di STAN. Dia jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, itu gak main-main tuh. Itu orangnya dia baik gitu. Tiba-tiba di umur 40-nya tahun 2014 kemarin kalau gak salah. Matanya satu ke kanan, telinganya gak bisa mendengarkan apa-apa, wajahnya turun seperti ini. Tiba-tiba aja seperti itu. Gara-gara ada dia merasa ada gak beres dengan rahimnya, diperiksa ada kista gitu. Dan tiba-tiba wajahnya turun. Dan singkat cerita, yang bagian akupuntur mengatakan ini ada yang aneh ya. MRI dulu deh. Ketika MRI masuk, ada massa sekecil popcorn di dekat batang otak, nyempil di dekat otak kecil, sehingga semua yang kanannya itu, jadi matanya jatuh, wajah jatuh, telinga kanan nggak bisa dengar apapun, tapi telinga kiri bisa dengar sampai mesinnya AC yang jauh di satu. Digosok pakai minyak olive oil, minyak zaitun, nggak ngefek. Ketika kami harus menerima kenyataan ada massa sekecil ini, jadi pecah pembuluh darah di sana gitu, dan akhirnya jadi keloid, akhirnya jadi tumor gitu. Sering kali kan kita manusia gitu sering mempertanyakan why God, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Mama saya nangis gerung-geru kalau bahasa. Sampai kelosotan, ini anak baik. Kalau gua yang bandel sih, ya amit-amit juga. Jangan amit-amit. Tapi dia baik loh. Jadi singkat cerita, katanya dokter ini harus diangkat. Diangkat gimana? Kami tanya, yang paling terkeren, paling bagus di Jerman. Kakak saya ini bawa kepalanya dia udah kesakitan deh, karena dia merasa bahwasan dia mendengar ada air terjun di otaknya. Tahu nggak kamu yang didengarkan apa? Aliran yang di dalam ini semuanya. Otak ini kan melayang di cairan di otak nih. Kan nggak ada darah di dalam otak. Dia cuma air. Dia dengarkan air itu kerucuk. Kan nggak lucu. Iya benar. Didengerin begitu. Dan ini nggak bisa gini. Dan setiap kami datang ke dokter kemanapun gitu, dokter bilang iya gampang Pak, nanti ini dibuka di sini ya, nanti akan kita korbankan sedikit otak. Lu mau nggak kakak lu dikatakan dikorbankan sedikit otaknya diambil gitu? Enggak. Saya nggak mau. Sama suami saya bilang saya nggak mau biarkan kakak saya begitu. Singkat cerita, orang Jerman mengatakan di kalian ada yang terbaik kok. Jadi di salah satu rumah sakit swasta di Karawaci, kesana aja. Dan akhirnya saya datang waktu itu sama pastor saya. Dia ngomong gini. Semalam sebelum dia naik meja operasi. Karena dokter cuma ngomong gini, cuma 4 kemungkinan. Dia tidak akan sama lagi. Dia cacat, dia koma, dia mati. Kalau habis operasi ini. Siapa sih manusia di bumi ini yang bisa buka tengkorak habis itu nutup lagi dengan sempurna? Nggak ada. Mau lu pakai lem Alteco? Nggak bisa. Nah singkat cerita, dia bilang begini, enggak. Aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia lebih daripada tabib. Dia bilang begitu. Oke. Seperti imanmu itu Bu, terjadilah.
Dia singkat masuk, cerita keluar. Luar biasa setelah mengalami masa kritis. Dia kembali. Walaupun memang dia tidak selincah dulu ya. Dia ngaudit tetap di mana-mana. Bapak saya cuma mikir gini, kok bisa kayak gini ya. Pagi itu saya masih ingat perbincangan yang sebenarnya saya paling takut karena saya tahu bapak saya ini komandan militer. Ini salah-salah dikit-dikit ini tangan bisa masuk nih. Jebret gitu. Tapi saya ngomong gini, Pak, saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak rasanya kayaknya hancur gitu ya. Kadang-kadang gak merasa menjadi seorang bapak dan seorang suami yang baik. Karena Bapak gak dapet teladan dari kakek kan. Dari opung saya. Iya, opung saya meninggal umur 12 tahun bapak saya. Tepat di depan matanya, kena rudal lagi, kena mortir. Jadi di depan matanya. Coba bayangkan, anak umur 12 tahun gak punya bapak, kelihatan begitu di depan mata dan bapaknya meninggal di depan mata. Akhirnya dia masuk ke militeran. So dendam, ambisi, cuma itu aja yang dibawa. Jadi saya bilang, it's okay Pak, gak ada yang terlambat kok dalam Tuhan. Singkat cerita, saya juga heran kenapa sih bisa ngomong gitu ya. Bapak saya udah takut nih, wah ini bisa marah nih. Tapi dia gak marah. Keesokan harinya mama ngomong ke saya, kamu tahu gak bapak tadi pagi bangun, terus dia tiba-tiba bilang gini, Mah, kenapa Pak? Tadi malam tuh Ronald ngomong saya gini-gini gitu. Bahwasannya saya begini karena bapak saya nggak ada di situ ketika saya seharusnya bertumbuh menjadi seorang pemuda. Inilah aku ya. Selama ini nggak pernah jadi suami dan bapak yang baik. Sampai kayak begini ya anak-anak gitu ya. Kok bisa ya Ronald ngomong kayak gitu ya? Mama saya sebut itu. Bapak heran. Kenapa nak kamu bisa ngomong kayak gitu nak? Gak tahu mah. Kami merindukan sosok seorang bapak. Ya puji Tuhan ya kalau sampai sekarang kami bisa hidup ya baik-baik kayak begini, anugerah Tuhan. Terus saya berpikir tuh. Jangan-jangan yang kayak saya ini di luar sana tuh banyak. Kau bayangin deh. Kalau keluarga itu beres. Kalau keluarga beres saya yakin gak ada korupsi. Gak ada yang kayak begitu. Gak ada gitu. Orang akan melihat bahwasannya terjadilah surga seperti di surga dan seperti di bumi. Surga akan terjadi di sini. Jadi itu yang saya bilang ngomong, aduh aku rindu Tuhan. Makanya saya ngomong Tuhan, aku gak cukup aku aja. Aku mengampuni Bapak. Jadi ada pagi itu saya ngomong gini Pak, faktanya luka batin itu masih tetap saya alami. Tapi saya mau ambil tindakan untuk mengampuni Bapak. Bapak saya marah. Loh berarti kok gak melupakan itu, gak mengampuni. Saya mengampuni Bapak. Tapi untuk melupakan itu gak semudah itu. Saya ini manusia. Tapi satu hal yang saya minta ke dalam Tuhan. Saya tidak mau membiarkan nanti kalau saya punya anak mengalami hal seperti ini. Karena seberapa banyak juga duit yang kau kasih ke anakmu. Tapi kalau kau gak ngasihkan kasih sayang, kasih itu, udahlah. Dia akan menjadi orang zombie. Tahu zombie? Mayat hidup aja gitu. Kaya sih. Tapi cuma ya ini kayak mayat hidup aja jalan kemana-mana gitu. Tapi dia gak tahu kasih itu apa. Justru lebih baik. Mungkin dia dari keluarga sederhana. Tapi dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya lebih baik gitu. Saya ngelihat. Dan ketika saya ngajar di kampus. Akhirnya mereka terbuka sama saya. Iya sir saya gini. Murid saya. Itu murid saya. Ini pengalamannya. Dia melihat sendiri bapaknya bunuh diri suicide pakai pistol. Astaga. Dan dapat warisan 3M tiba-tiba jebret jadi orang kaya. Dan dia gak tahu apa yang dia lakukan. Ini saya punya 3M di rumah saya. Berapa banyak anak muda di luar sana, mungkin kita mengalami hal yang kayak begitu. Nah kalau gak kembali sama Tuhan, waduh ya gimana ya? Susah. Itu sih. Wow. Benar-benar kayak menampar semua orang yang pasti denger ini tuh langsung kayak gue nih gitu ya. Mau berapa banyak pastor, mau berapa banyak hari Minggu yang harus kau masukin gereja. Ini kejadian nyata di family, di keluarga. Ya, jadi emang kasih Bapa itu memang saya percaya sekali itulah yang seharusnya memulihkan semua hubungan. Semua. Jadi seperti itu. Dan saya berdoa sih Crown Podcast ini bisa menjadi perpanjangan Tuhan ya. Banyak pemulihan terjadi setelah mendengar Crown Podcast. Karena mungkin teman-teman jadi ngerasa kayak lah gue gak sendirian ternyata ada banyak. You're not alone. Enggak. That's true. Dan gak usah ngerasa lu yang paling mengerikan hidup lu. Gak usah lebay.
Ada banyak orang di luar sana juga sama sepertimu. Nah, ambil respon yang benar. Peluk kasih Bapak. Minta sekarang, minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang diutus untuk menjangkau mereka gitu loh. Gitu. Oke. Ini kayaknya jadi nyambung sama tema gereja kita gak sih? Iya. Kemarin kan Bapak Gembala beberapa minggu itu concernnya di family, keluarga gitu. Nah, ini jadi kayak seru banget kan. Nah, kalau aku pribadi jadi penasaran nih. Waktu Bang Ronald berarti kan pemulihan itu terjadi baru beberapa tahun silam. Bahkan baru sekitar beberapa bulan lalu ketika COVID datang, saya dapat kabar nih, semua orang lockdown di Jakarta. Ini ada lagi Mbak terbaru. Abang saya ngomong gini, Dek, Bapak di opname di rumah sakit. Kenapa? Gak tahu tuh mama yang. Semua orang takut kan pergi dari Jakarta. Saya pergi aja nyelonong karena saya punya akses dari kepolisian. So, saya ke Malang, saya lihat, loh mama saya lagi nungguin. Mah pulang. Loh kenapa? Enggak, kan gak ada yang nungguin bapakmu, saya nungguin. Mama pulang. Enggak mau juga mama nanti tertular, mama pulang. Selama 5 hari ini. Saya yang orangnya jauh dari bapak saya. Selama 5 hari yang saya lakukan. Bersihin pipisnya. Bersihin pupnya. Saya mandiin dia, dan bahkan ketika dia mandi sambil bawa tongkat. No. Infus. Ketika dia berbalik dan saya harus, kan kita jijik ya awalnya ya. Kan ada rasa canggung. Iya pasti awal-awal. Ketika dia balik itu, di situ saya tak nangis. Tuhan tiba-tiba mengembalikan semua potongan-potongan yang mungkin saya lupa. Ketika saya kecil dia melakukan hal yang sama, walaupun nggak tahu, mungkin jarang. Tapi bukankah kehidupan kayak begitu ya? Ada yang muda jadi tua nanti akhirnya butuh pertolongan muda. Tapi bilang nggak ada yang butuh kau sombongkan, dan nggak ada yang selamanya harus salah dan harus benar kok. Dan ketika saya gosok gitu, saya ngucapin, Tuhan terima kasih. Di antara sekian banyak anak orang tua saya yang diizinkan untuk melakukan ini. Betul. Ya kita kan nggak tahu umur. Betul. Tapi saya tahu bahwasannya, terima kasih Roh Kudus. Kau didik aku dengan cara kayak begini. Semenjak itu, bapak saya selalu ngomong ke mama saya, Mah, teleponin Ronald di mana? Ya kan kamu barusan kemarin nelpon dia, nggak telepon dia. Sekarang saya dicari saya, padahal saya paling badung. Tapi ketika keterbukaan terjadi, pemulihan terjadi. Mulai. Dan akhirnya apa? Semua dinding-dinding kesombongan dihancurkan. Dan iblis nggak suka itu. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Jadi kalau gereja Crown Place punya family, itu keren, tapi mohon maaf, saya kasih tahu kebenarannya. Kalian bakal menjadi gereja yang akan diserang habis-habisan. Serius, serius. Yes, betul. Ini visi yang diberikan pada Pak Gem ini, ya support gembalain, support gerejanya. Ini yang bakal babak belur beliau loh. Support. Saya ngomong, saya ini orang yang belak-belakan. Saya juga nggak peduli, nggak mau diundang juga nggak apa-apa. Tapi saya katakan kebenaran. Support, betul. Support. Karena apa? Pak Gembala diberikan visi oleh Tuhan di sini nih, untuk menjalankan gereja ini. Supaya apa? Supaya pemulihan kasih Bapa itu terjadi di sini. Dibawa pulang ke setiap keluarga. Betul. Dan pastinya Bapak Gembala juga udah mengalami dulu. Makanya dia berani mungkin cerita, karena apa yang sudah dialami itu akhirnya disampaikan. Kan tadi udah aku ngomong. Ciri-ciri dari orang yang mengalami kasih karunia grace. Dia rindu orang lain juga mengalami. Benar, so pasti beliau sudah pernah mengalami. Itu bukan soal slogan. Dan kebetulan Bang Ronald juga bahas itu, Pak Gembala, dan mungkin jemaat nih ya, teman-teman semua yang dengar langsung kayak, nih bener nih, nangkep nih. Jadinya mungkin ya bener yang dibilang sama Bang Ronald tadi, Tuhan juga ngizinin adanya Crown Podcast ini ya, di sini pemulihan akan terjadi satu persatu mungkin ya. Dan akan diupas satu persatu. Dan dikasih tahu sih beberapa hari lalu sama Bu Eni ya, sama sekretarisnya Pak Gembala. Kami baru buat studionya loh, Pak Ronald. Pak Ronald pertama kali. Wah, saya bilang luar biasa sih ini. Luar biasa sih, tapi saya percaya God start somewhere. Tuhan itu memulai dari entah titik tertentu lah. Gak perlu harus besar, tapi dari kecil, katakanlah sederhana, tapi ini pun udah keren banget loh. Tapi pakailah ini menjadi lighthouse. Amin. Jadi untuk mercusuar supaya orang, kan gak semua orang juga
bisa terbuka di gereja. Tapi ketika dia melihat tayangan ini, Roh Kudus bekerja, bisa loh, bisa. Supaya keterbukaan itu terjadi. Memulai pemulihan-pemulihan. Dan banyak jiwa dibawa buat Tuhan. Amin. Itu. Jadi mungkin bahasan-bahasan yang gak pernah dibahas di mimbar agak tabu mungkin mungkin bisa dibahas di sini akhirnya ya. Dengan cara yang santai. Iya, biar kayak enggak. Tapi tadi aku mau nanya lupa. Jadi gini, kan istilahnya Bang Ronald itu baru dipulihkan akhir-akhir ini kan ya. Berarti selama ini Bang Ronald itu survive dong dengan hidup yang gak punya istilahnya hati bapak gitu kan. Iya, nah bapak, gitu. Mungkin di luar sana juga banyak nih yang kayak gitu yang pasti, nah how to survive gitu. Anugerah Tuhan, bayangin ya. Setiap saya pulang ke Malang karena saya tinggal di Jakarta, saya selalu ngitung di dalam jam saya 2 kali 24 jam itulah damai saya di rumah. Lebih dari 2 kali 24 jam pasti saya berantem. Sampai di satu titik tertentu saya pernah tidur baru 6 jam di rumah. Mama saya bangunin, bapakmu mau ngobrol. Udah berantem tuh. Sampai saya ngomong bapak saya, Pak, terlalu beratkah saya pulang ke rumah supaya saya bisa beristirahat semua tubuh jiwa roh saya, dan saya mau kangen ketemu dengan kalian, kita harus selalu bertempur seperti ini. Bapak saya diem bilang gini, karena saya tahu dia juga merasakan hal yang sama. Teman-teman di luar sana juga begitu loh. Rumahnya bagus, kamarnya dari sana jauh ke sana tapi nggak ada kedekatan. Betul. Kan ironis tuh. Mana yang kamu pilih? Orang kaya tapi kosong, hampa, atau maaf hidup sederhana tapi kamu dekat sama keluarganya? Pilihan cuma itu ya. Jangan kamu pilih enak rumah jadi keluarga yang kaya tapi lalu itu diskon ya. Banyak dong bonus itu. Iya, tapi kan begitu. Iya, kita kan nggak bisa milih mau dilahirkan di keluarga mana. Itu anugerah, keluarga itu hadiah dari Tuhan. Ya, you bear with it. Ya di situ. Dan saya ngomong ke bapak saya, Pak, saya selalu berdoa sama Tuhan supaya ini nggak akan terlambat. Sebelum salah satu di antara kita ini mengembuskan nafas terakhir, saya mau terjadi pemulihan di keluarga kita. Bapak saya langsung melotot gini. Sorry ya, kalau ini mendengarkan bapak ini sakit ya seperti ini. Tapi itu kerinduan saya, itu doa saya, dan saya percaya itu amin. Terjadi. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa mendengar doa. Makanya teman-teman ya, lu kalau doa yang spesifik, spesifik, jangan lu bilang Tuhan berikan pemulihan. Enggak, lu spesifik, lu ngomong mau apa. Saat kau bahkan melupakan doamu, Tuhan gak pernah melupakan doamu. Amin. Betul. Termasuk soal pasangan hidup juga. Iya. Oke. Nah, ini bahas pasangan hidup nih. Jadi ada poin nih. Oke, sampai akhirnya kan tadi kita udah ngebahas keluarga ya. Akhirnya Bang Ronald udah mengalami pemulihan nih sama bapak gitu ya. Apakah pernah Bang Ronald itu merasa gak percaya diri ketika mendekati wanita karena tahu keluarga? Bang Ronald seperti itu. Biasanya kan laki-laki gitu ya, kayak gue ngeliat bapak gue mama gue begini, jadinya kayak untuk mendekati wanita tuh pasti jadi kayak banyak banget itu pikiran overthinking apa sih gitu. Istilahnya zaman sekarang trust issue. Ya, trust issue gitu. Jadi yang deketin cewek tuh kayak buka-bukaan aib ya. Boleh. Seru nih. Aku nih super badung. Oke. Cewek banyak di mana-mana. Wow. Aku pikir tuh prestasi. Tapi karena bapakku gak pernah mengajarkanku seperti apa menjadi laki-laki yang benar. Ya aku pikir keren toh. Cewek sana artis. Sesungguhnya ketika kau benar-benar memiliki keluarga, di situ kau tahu bahwasannya semua urapan anugerah Tuhan tercurah penuh dan lengkap. Tapi si iblis gak suka itu. Ide, konsep keluarga yang dari Tuhan itu, iblis mau itu harus digagalkan dan gak terjadi dalam kehidupan kita. Entah lewat apa kek. Saya kepingin nikah tuh umur 22. 20 tahun. Kenyataannya nikah di umur? Tebak umurku berapa? 27. Gak usah bohong loh. Emang iya? 34? Aku 41. Hah? Gak kelihatan ya? Serius? Aku baru nikah. Oh, 41. Nikah di umur 41. Berarti kan emang sebenarnya nikah umur berapa aja gak apa-apa kan? Tunggu dulu. Ini agak panjang ini nih. Ini agak pembelaan. Udah deh dibelokin aja, lanjut.
Brenda. Iya, Kita punya sesi ngobrol. Nanti habis ini berikutnya. sendiri aja deh Bang. Saya selalu ngomong sama Tuhan gini, ini doa yang paling lupa. Saya udah banyak pacaran sama artis, dia main cantik-cantik. Cuma makin musing. Kenapa Bang? Iya, maaf ya. Konon biasanya kalau cewek makin cantik, perawatan makin susah, makin mahal. Iya, maunya banyak ya. Ya gimana ya? Permasalahannya, ketika kau memilih seseorang, mau cantik mau ganteng, ya kau pilih dengan satu paket segala resikonya kan. Iya betul. Nah gue gak mau resikonya. Oh, jadi Gua cuma nggak- mau cantiknya doang. Jadi naif banget gak tuh? Nah itu yang terjadi, dan saya gak punya kedewasaan untuk itu. Sampai di sebuah titik saya ngomong, Tuhan gue udah capek dong kayak begini dah. Udah deh Tuhan, aku pokoknya mau istri yang hatinya yang cantik, wajah nanti umur sekian deh. Doa yang udah mulai gue lupakan. Tapi tahu gak, bulan Juli kemarin Tuhan kasih saya. Oh baru bulan Baru Juli banget. Bang. Wah, selamat dulu dong. Iya selamat ya. Finally. Bulan Juli ya. Tahu nggak? Exactly seperti yang saya doakan seperti itu. Makanya harus Sesuai spesifik ya, bener. seperti itu. Oke, berarti Dan- doa aku kayaknya kurang spesifik, habis ini aku Cakep, spesifik. mungkin. ya. Terserah. Biar kayak ada yang kurang dikit gitu kemarin. Silakan. Apa ya? Wah, So, iya. Coba buat cowok-cowok, kalau kau kepingin memberikan kepingin seorang angel Oke. yang seperti itu kualifikasinya, ya Lengkap kau siapin lah surganya. Siapin L. Iya benar tuh yang di belakang layar nih terutama ya. Itu. Cowok semua lagi di sini. Iya benar. Tapi benar. Tuhan berikan Kanaanku. Ya kau tahu kan isi Kanaan siapa? Ada raksasa-raksasa kan? Iya. Selama umur 22 sampai 41 tahun. Seperti Yosua yang mengendap-endap, melihat sampai seperti memang benar tuayannya sebegitu luar biasa, buah sana sangat gini-gini. Tapi di dalamnya juga ada raksasanya. Iya. Selama seperti itu juga, saya menunggu dengan kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya menikahi wanita ini, terus terang nih, ini akan jadi nanti kapan-kapan lagi kita bahas. Iya, kita Oke, siap. catat nih. Dengan duit yang seadanya, Mm. Tuhan kasih luar biasa banyak pencukupan. Orang-orang sampai ngomong saya, nah kok bisa gini sih hidup lu? Mm. Saya cuma ngomong, it must be him. Jadi siapapun itu anak muda, jangan keburu-buru nikah lu. Tuh. Jangan buru-buru guys. Pak San nggak usah buru-buru Pak San. Iya. 41 aja bahagia Bang Ronald ya? Yang Ya penting kalau mateng. mungkin kalau gue ya nggak sampai 41 sih. Iya sih, 30 masih aman sih. Enggak. Tapi gini, intinya gini. Tuhan itu bisa nikahin lu kapan aja. Tuh. Tapi Tapi dia lebih concern untuk cultivate karaktermu dulu. Lu kan gak mau nikah dengan seseorang yang nanti bakal mukulin lu. Yes. Gak memperlakukan gitu. Amit-amit. Iya, amit-amit banget. Iya. Gitu loh. karena kan nggak bisa tuker Milih tambah kan bener-bener. Bang, Nggak kita nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Dan nikmatnya pernikahan tuh hanya 3 bulan pertama. Benar gak? Oke, yang sudah menikah bisa Ya dijawab. Mas Hari yuk. Jawab gimana Mas? Berikutnya kamu berikutnya. kunci dari dalam itu penjara, Oke. kamu buang kuncinya, lu tinggal berdua di situ dengan Iya. kasih karunia Tuhan. Bener. Betul. Tapi akhirnya apa? Saya menjadi orang yang jauh lebih bersyukur karena Tuhan menyelamatkan saya dari pernikahan yang sangat buruk seharusnya yang saya mau nikah. Saya hampir 2 kali nikah. Oke. Jadi kalau lu gara ngeliat dia ganteng punya duit, elah. Itu bisa dicari. Iya. Bisa cari bareng-bareng. Tapi kalau duit lu banyak, lu Iya, di dempul bisa lah, aman. pastikan Tutup semua. cari Tuhan dulu. Iya. Itulah yang paling benar. Katakan amin. Amin. Semangat nih. Bang. Benar. Tapi ketemunya di mana Bang? Teman lama atau baru atau gimana? ini memang agak Nah ini seru nih kayaknya. Seru. Iya. Aku udah mencari banyak wanita di gereja, cuman Oke. sorry ini agak sedikit kontroversial. Saya ketemu di sosial media. Tapi saya dalam keletihan itu saya ngomong, aku udah banyak bertemu mencari wanita ya. Masalahnya motif lu datang ke gereja karena lu kepengen cari cewek sama cowok kan? Nah, Itu motif yang salah. Ya dijawab. Tuh. Silakan typing ya di Oh. kolom komen. Mulai rame lu. Anda Nggak ini terima bisa, ya. Anda Iya. bisa apa Iya. Q&A ya Iya, gitu ya. langsung kayak robot ya. Seru banget loh nih. Lu datang ke gereja, lu puji menyembah Tuhan. Tapi baru. motif lu nyari cewek cowok. Tuh, Radarnya connect langsung ya Bang. Begitu Iya, bening langsung. salah. Lu akhirnya curi kemuliaan. Oh iya benar.
ikut pelayanan sini situ, yang penting biar dekat sama Doski. Doski. Orang mungkin nggak akan tahu motif lu, tapi Tuhan tahu motif lu. Dan aku udah berkali-kali gagal di situ loh. Gue nggak mau kan ketemunya di diskotik. Gue sih Tuhan, gue ketemu di sini. Tapi Tuhan ngomong, gue nggak butuh lu cari cewek di sini. Gue butuh hati lu yang ada di dalam melekat di hatiku. Justru ketemu di sosial media, kami ini lagi fade up-nya dengan kehidupan kami, lagi nyerah-nyerahnya. Kami kepingin ketemu Tuhan. Ya ketemu di situ. Akhirnya kita sepakat, kita cari Tuhan sama-sama yuk. Belajar lagi dari bawah lagi. Dan serunya, sekarang aku punya teman yang sama-sama mencari Tuhan. Oh iya, partnernya itu ya. Seru. Aku gak katakan kehidupan pernikahan baik-baik aja, berantem kita. Tapi berikutnya kita tahu bahwasanya ini anugerah. Baikan yuk, kita besok gini lagi. Kita buat anak kita. Karena kita harus siap buat anak kita nanti. Itu sih. Tenang aja. Percintaan tuh gak sehebat, gak seindah Habibie Ainun. Lu nonton tuh Habibie Ainun tuh. Lu drama Korea. It's not that easy guys. It's not that easy. Aduh, mau nanya apa sampai lupa tadi. Jadi emang 1001 cara ya Tuhan mempertemukan jodoh ya. Betul. Tapi yang penting memang satu, kitanya mau diproses dulu. Betul. Jadi buat teman-teman tuh yang yang nonton, bener, sabar. Udahlah, proses, ya, gak usah kamu tertipu dengan itu yang di IG gitu, yang apa tuh? Apa sih? Filter. Ya benar filter. Waktu di IG-nya Luna Maya ketemu Mpok Nori gitu ya. Satu. Kedua, waktu pacaran dia keren gitu ya, baik. Waktu nikah beda loh. Oh iya, kok gini gitu ya. Kan bangun tidur lihat ya, belum mandi. Bukan juga. Oh kan. Itu juga terjadi kok ke istri saya. Beb, kamu kok kayak gini, Beb? Dulu waktu pacaran kamu kok. Terus kami ketawa di depan pintu dan bilang, iya kamu juga gak kayak gitu ya. Tapi Tuhan mau proses kita. Iya benar. Jadi aku gak terlalu menganggap diriku terlalu serius gitu. Ya kita tertawakan ya, kadang-kadang kita buat kekonyolan kan. Iya betul. Tapi namanya pria kan, Gua nih. Gue bilang, gue kasih tahu lu Bambang, lu memang kepala keluarga. Tapi ketahuilah istrimu adalah penolongmu, lehermu. Sebenarnya kita ini yang lebih lemah. Iya. Itu queen kan, lu king kan. King kalau di dalam catur kan cuma satu langkah. Iya benar. Kalau queen banyak, kemana-mana bisa. Lurus. Letter L. Mundur, maju, kanan kiri. Demi untuk apa? Mengamankan raja. So jadi ya indah juga ya. Ya udah. Saya sekarang justru lebih banyak. Saya nggak terima jabatan apapun di gereja. Justru saya Tuhan lebih concern pada Yerusalemmu gitu loh. Hey, tenang aja, lu mundur dari gereja. Tuhan kirim jutaan penggantimu. Betul. Tenang aja, lu gak usah sok-sok paling penting lu. Gampang carinya. Tapi kalau pasanganmu sudah hancur, Tuhan itu tepuk jidat. Itu kok. Saya lihat kok. Pekerjaan jatuh kayak bola karet membel kok. Tapi kalau bola keluarga tuh bola kaca, pecah. Mau apa lagi? Duitmu banyak, tapi keluarga kok gak becus, gak bener apa gitu. Itu yang menjadi poin doa saya. Tuhan, ajar aku untuk menjadi pemimpin yang benar berkenan di hadapan-Mu. Dengan lutut yang gemetar kok. Dipikir gampang. Tanya sama Pak Gem. Meski dengan gemetar lutut beliau tetap menggembalakan keluarga sendiri. Dia masih mau terima tuh untuk menggembalakan gereja ini. Gak nunggu keluarganya benar. So jadi ya bagi saya keluarga pertama dan utama segalanya. Bagaimana kita mau diutus ya keluarga gitu. Jadi kalau saya bilang nih gereja bikin tema itu gokil sih, keren sih, keren. Saya yakin sih nanti Tuhan pakai dahsyat dan untuk jadi terobosan khususnya di kota Semarang. Amin. Tapi pegang omongan saya, serangan akan kenceng banget. So rapatkan barisan, masuk ke dalam visi Tuhan yang telah diberikan di gereja ini, bersama-sama kita bertempur bersama. Udah itu aja kok. Nah, tadi kita udah banyak bahas nih tentang keluarga ya kan, tentang pelayanan. Kalau sama anak muda sendiri itu Bang Ronald ada concernnya gak sih? Atau misalnya pernah ada hal lucu yang mungkin pas pelayanan anak muda, karena kita tuh punya juga satu wadah Bang,
namanya 1 PM. Nih tanggal 4 Desember nanti kita mau konser nih Bang. Ya, Christmas celebration Yeah, gitu. Christmas celebration. Good. Nah kalau Bang Ronald sendiri ngamati ya konser ke anak muda itu gimana nih untuk anak muda zaman sekarang nih? Kita masuk ke zaman yang sangat spesifik dan unik sekali, namanya milenial. Bahkan orang-orang yang tua-tua nih, usia 60 ke atas, bahkan pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia tuh tepok jidat geleng-geleng ngadepin milenial. Ya. Nggak bisa dikorbain. Betul. Betul. Masuk telinga kanan keluar dari kiri. Tapi kalau ngelihat yang di sini nih FYP, Iya. terus tulisan-tulisan bisa dia ambil tuh. Wah, tenang saja, semua indah pada waktu. Nggak dia tulis tuh Pengkhotbah 3 ayat 11 kan? Nggak. Cuma ayatnya. Cuma ayatnya Dia doang. tulis saja begitu. Tenang saja hai jiwaku. Dia mungkin bisa menghancurkan hatimu, tapi tenang saja, semua indah pada waktunya. Tapi memang milenial punya sebuah karakter yang unik gitu. Memang dia nggak bisa nasehatin, nggak bisa ditegur. Angkatan saya lah yang terakhir. Kami angkatan jembatan. Kami bisa melihat bagaimana orang zaman sebelum dan sesudah. Saya juga di anak muda. Saya ngajar juga di kampus. Saya lihat kok. Mereka butuh sahabat. Yes, betul. Yang tidak menghakimimu. Betul. Dan mereka selalu, bahkan maaf nih, mahasiswa saya. Kan saya ngomong, anggap gue abangmu. Okay. Kalau kau butuh apa-apa, bukan hanya karena saya dosen di sini. Kalau butuh buat apa-apa, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Jam 12 malam mereka telepon saya, dia lagi dugem. Minta harus saya yang jemput. Karena udah ini mungkin mabok apa-apa gitu. Bingung juga ya. Terus saya bilang pulang lah. Bapakmu di situ. Sir mau lanjut lagi nggak? Udah mabok masih ya. Jadi saya videoin ya, kamu mukamu kayak apa? Udah kayak gado-gado. Saya bilang gitu. Pulang. Udahlah, udah cukup. Enough for the fun time. Sir, sini mana teleponmu? Saya panggilin supirnya. Anak orang kaya. Pak, pulangin ya. Pulang. Iya. Saya nggak katakan kalian mau have fun tuh salah. Mau dilarang juga kalian tetap melakukannya kok. Sah juga ya. Maka saya ngomong sama mereka. Kalau kita ketemu di kafe, kalau kamu melihat saya di kafe, tegur saya. Pilihan cuma tegur saya atau saya yang tegur kamu. Itu akan membuat kamu malu. Ya ini mereka kalau ketemu saya, sir apa kabar? Sama siapa? Mau open table? Mau open bot? Langsung dia, sir ampun sir. Kamu tahu batasannya kan? Have fun. Mungkin ini kontroversial. Tapi hubungan saya dekat. Hal-hal yang gak diketahui orang tuanya saya ketahui. Yes. Karena mereka saya gak terintimidasi sama dia. Terbuka ya. Dan saya kasih tahu ke orang tuanya, saya kasih tahu ke psikiater kampus kami. Dia bilang itu yang terjadi Pak, anak-anak milenial. Kelihatannya mereka baik-baik saja. Ternyata it seems to be dia look okay, but they are not okay at all. Yes. Enggak, mereka simpan semua di sini kan. Mereka hanya bikin tulisan-tulisan, mereka hanya bikin menghiburnya buat sesaat aja kan. Mereka cari pembuktian diri supaya kelihatan hebat, viral, whatsoever. Enggak, jiwanya kosong. Yang hanya bisa mengisi itu hanya satu pribadi, itu namanya Yesus. Udah, itu aja. Jadi itu fakta dan itu terjadi. Dan ketahuilah, ancaman itu terjadi di negara kita. Karena di sana, di Eropa dan di Amerika, gerakan ketuhanan sudah ditolak. Mereka bilang, ngapain butuh Tuhan? Negara kami maju kok, ekonomi bagus kok. Gereja jadi apa? Diskotik, museum, bahkan jadi rumah ibadah sebelah. Terus di mana? Apa yang salah? Generasi milenial adalah generasi yang sangat kritis. Tergantung siapa di belakangnya. Kalau nggak Tuhan ya sebelah lah. Itu aja. So saya sangat concern sekali. Untuk anak muda, Tuhan saya ngomong Tuhan pakailah. Ayo. Karena saya tahu ini akan menjadi generasi emas kan. Makanya saya sangat concern. Ayo, so jadi teman-teman yang milenial yang di rumah sekarang, ketahuilah kau itu sangat berharga di hadapan Tuhan. So jangan take it for granted, jangan sia-siakan. No. Kalau di tangan Tuhan kau akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Bukan terkenal loh, ya tadi kan ngomong. Ya, dikenal. Tapi dikenal Tuhan. Saya yakin. Di mana Tuhan tetapkan kau tanam kau sekarang di situ, bertumbuhlah, berbuahlah dan jadilah berkat. Supaya kita bisa melakukan Matius 28 ayat 19. Diutus keluar. Great Commission. Maka jadikanlah semua bangsa muridku.
Bukan buat gede-gedein gereja, menemuin gereja. Enggak. Tugas kita enggak gitu. Tugas kita adalah Matius 28 ayat 19. Titik. Jadi jangan bikin ada-adain. Oke. Tugas kita. Ngena banget nih anak-anak muda ya. Ya, thank you banget Bang Ronald. Akhirnya kita udah selesai loh ini. Thank God. Wow, gak kerasa ya. Akhirnya aku bisa makan. Belum buka puasa guys. Jadi buat teman-teman semua kan ini lagi seru banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira pengen Crown Podcast datengin ini dong. Jadi komen aja di bawah. Betul. Jadi mungkin kita bisa minta ke Pak Gembala. Betul. Ini ada request nih ini. Nah, jadi teman-teman bisa komen ya di bawah. Siapa tahu ada yang minta Bang Ronald part 2 dong, kemarin kepotong bisa. Gitu. Bisa. Mau nanya ini nih gitu. Siapa tahu minta Bang Ronald lagi kan boleh. Amin. Semoga berikutnya di sini ya ada teman-temannya dong. Oh iya dong, betul, amin. Di sini. Di sini. Ya, itu juga boleh. Kan ada minumannya, ada tehnya. Oh iya benar. Makanannya mungkin bajunya mungkin ya. Bajunya kita juga open for itu gak sih? Betul. Endorse Ada sendiri gitu gak sih? Jadi sebelum kita tutup sekali lagi jangan lupa buat teman-teman besok tanggal 4 Desember ya Feb. Benar banget 4 Desember dicatat ya jam 1 PM ya. Kita akan ada 1 minute Christmas celebration. 100 minutes. Oh 100 minutes. 1 Sorry. minutes. Kita ngomong sebentar doang. Haleluya amin. 100 minutes guys. Ya, jadi jangan lupa. Dan nanti sebelum kita selesai mungkin Bang Ronald bisa doain kita bareng-bareng. Betul. Kita dan teman-teman yang lagi bener nyaksiin banget. juga deh. Siapa tahu lewat doanya ada pemulihan langsung terjadi. No. Siapapun yang berdoa Tuhan dengarkan. Amin. So jangan biasakan kamu minta doain saya Pak Gembala, doain saya. Nah, kok bisa doa kok? Iya. Jangan punya mental yang kayak begitu. Oke. Berdoalah. Berdoalah karena Tuhan mendengarkan setiap doa. Lu jangan cuma ketemu sama hamba Tuhan doa. Iya. No. Di doa kita ada kuasa. Amin. So mulai sekarang berdoalah. Spesifik minta pada Tuhan. Oke. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik, Bapa yang sangat setia. Amin. Yang amin. Amin. Oke, kita berdoa. Siap. Mari kita berdoa. Bapak, selamat malam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang luar biasa ini. Engkau tahu Tuhan, bahkan pada saat orang lain tidak tahu apa yang kami alami, bahkan hanya bantal dan kamar yang gelap menjadi saksi bisu kami membawa hancurnya hati. Kau adalah Bapa yang setia yang selalu membelai kami dimanapun kami berada. Bahkan pada saat kami melakukan dosa sekalipun kau tidak pernah menghakimi kami. Pulang ke pelukanmu itu adalah menjadi pelukan yang selalu hangat. Tidak pernah dihakimi. Kami diterima apa adanya. Bapa, pada saat kami berdoa saat ini yang ada di rumah masing-masing. Ataupun yang ada di ruangan ini. Ataupun dimanapun yang mereka mendengar. Tuhan, beberapa di antara mereka mengangkat tangannya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lakukan lagi mujizat itu di atas tangan-tangan yang terangkat itu. Bahkan beberapa di antara mereka udah gak kuasa lagi untuk mengangkat tangan mereka. Hatinya sudah terlalu hancur, terlalu remuk seperti itu. Dibiarkan begitu saja seperti itu. Tapi Allah yang kusembah, bukankah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan? Bukankah engkau adalah Allahnya Abraham? Allah yang luar biasa diceritakan begitu hebat di Alkitab itu. Dan hari ini juga engkau tetap Allah yang sama yang memeliharaku. Jadi jangan permalukan dirimu Bapa. Bertindaklah bagi mereka yang ada di rumah saat ini. Yang merindukan kasih Bapa itu. Pulihkan semua hati yang hancur. Sehingga mulai dari mereka kau membawa pemulihan ke dalam setiap keluarga. Dan kau pakai gereja ini khususnya GBI Ground Palace Semarang ini. Dan podcast yang luar biasa di Crown Podcast ini Tuhan. Menjadi alat perpanjangan tanganmu khususnya di kota Semarang ini. Amin. Supaya visi yang kau berikan kepada pemimpin gereja ini. Tidak hanya menjadi agenda saja. Tapi benar-benar menjadi sebuah terobosan yang dialami setiap keluarga. Yang mengasihi engkau. Kami mungkin bertemu sebentar lalu berpisah lagi. Tapi satu hal yang aku minta Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Amin. Kau mulai apa yang kau harus kerjakan. Amin. Dan kau lanjutkan apa yang telah engkau mulai. Dan kau tuntaskan apa yang telah engkau mulai. Tidak ada yang terlalu buruk untuk dimulai. Dan tidak ada yang terlalu baik untuk diselesaikan. Karena di dalam engkau kami melihat, kami percaya masa depan kami sungguh penuh harapan. Amin. Dan untuk semua hati-hati yang terluka Tuhan, kau bebat, kau
sembuhkan dengan bilur-bilur Amin. Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan. Dan oleh itu Tuhan, malam hari ini di podcast yang pertama ini Tuhan, Kau jadikan menjadi milestone pertama Tuhan, dan akan menjadi milestone berikutnya yang Engkau pakai secara dahsyat, bahkan dari secara kejauhan pun Tuhan, orang mengalami pemulihan, orang mengalami Engkau secara pribadi. Amin. Dan mulut dan hati mereka tidak tahan untuk menyaksikan mujizat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Surga-Mu terjadi di bumi ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Luar biasa. Jadi yang Thank you closing semuanya. Febri atau Brenda? Sama dua-duanya. Ya, oke. Teman-teman semuanya, thank you for watching. Betul. Jadi jangan lupa kayak ala-ala YouTuber ya, like, subscribe, dan Komen, share. betul. Oh iya, komen juga. Iya. Siapa yang bakal ada Didatengin duduk selanjutnya. di Betul kursi banget. itu lagi. Kursi panas. Kursi ya. panas. Oke, sampai Oke. jumpa dalam Crown Podcast selanjutnya. Bye. God bless you. God bless you. God bless.